Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini jambu merah aku ada lagi yang sudah matang dan bisa dipetik. Jadi kali ini kami akan panen-panen tipis ya. Pertama kami petik jambu biji ini jambu merah ya. Kebetulan hanya 3 buah aja yang bisa kami petik, yang sudah betul-betul matang ya. Yang lainnya belum saatnya. Nah kayak gini semuanya aku bungkus sama plastik ya, biar nggak kemakan alat buah. Termasuk belimbing-belimbing ini juga harus dibungkus sama plastik ya teman-teman, untuk menghindari busuk karena dihisap, dientup atau dimakan sama lalat buah. Ini sebenarnya banyak buahnya, tapi kayaknya yang sudah siap untuk dipetik itu hanya sedikit teman-teman, hanya beberapa ya, nanti mungkin sekitar 3 aja sih kayaknya. Dan ini juga masih ada bunganya. Untuk teman-teman yang baru mau mencoba menanam tanaman buah-buahan, belimbing, kemudian jambu biji tadi, juga kedondong, itu sangat recommended untuk teman-teman tanam, karena selama ini tanaman-tanaman ini nyaris tidak pernah berhenti berbuah teman-teman, selalu saja berbuah. Dan ini belimbingnya juga dapat 3. Kedondong pun juga demikian. Nah ini ada yang masih baby, kemudian yang ini masih anak-anak, ada juga yang di sini ini masih ukuran remaja, belum saatnya petik, dan ada juga yang sudah dewasa, bahkan sudah tua, ini sudah bisa dipetik. Jadi kedondong pun sangat recommended untuk ditanam ya, dan perawatannya pun sangat mudah, nggak ribet teman-teman. Dan kalau kedondong ini buahnya nggak perlu dibungkus sama plastik teman-teman, karena kedondong ini aman dari lalat buah. Dan di sini masih ada sisa-sisa tanaman brokoli teman-teman. Ini brokolinya itu berbunga kecil, mudah-mudahan jadi ya. Dan ini masih ada sisa tanaman kobis. Kalau yang lain sudah aku panen di video aku sebelumnya ya teman-teman. Dan ini di sebelahnya ada brokoli yang warnanya ungu, cantik ya, Masya Allah. Nanti akan kami petik aja ini. Di bawah sini masih ada lagi sisa tanaman kubis. Tapi kayaknya tanaman kubis, brokoli itu lebih cocok di daerah yang dataran tinggi, yang cuacanya sejuk atau bahkan dingin ya teman-teman. Lanjut, di dekat bunga vinca ini dan juga di sampingnya tanaman baby rose aku. Nah ini baby rose-nya, bunganya banyak. Ini aku juga ada tanaman cabai yang gede-gede gitu, kayak panjang gitu, apa cabai gendut atau paprika ya. Nah kayak gini ini mau kami petik juga sekalian. Untuk teman-teman yang mau mencoba menanam, aku sarankan menanamnya secara organik ya, karena menanam secara organik itu gampang banget teman-teman, sama sekali nggak ribet, dan hasil tanaman yang kita konsumsi pun lebih sehat ya. Dan ini aku masih punya sisa-sisa buah jeruk teman-teman, tapi belum saatnya dipetik. Kami mau petik yang di sebelahnya aja. Ini bunga telang. Bunga telang ini aku suka banget untuk aku lalap teman-teman, dan kadang-kadang ya aku seduh sama air panas. Kayak kalau kita lagi nyeduh teh,
Bahkan di supermarket atau di toko-toko obat herbal itu banyak sekali dijual teh bunga telang karena manfaatnya itu ternyata banyak sekali untuk kesehatan tubuh manusia. Selain warna ungu kayak punya aku ini, bunga telang itu juga ada yang warnanya putih dan ada yang warnanya pink. Dan juga ada yang jenisnya bunga tumpuk ya. Kalau punya aku ini nggak tumpuk. Dan lihat nih teman-teman, kali-kerli aku cantik ya. Padahal ini aku nanamnya di polybag kecil sama di bakul nasi loh. Nah, polybagnya kecil tapi alhamdulillah tanamannya bisa subur, dan yang ini di bakul nasi. Di baliknya ini ada tanaman-tanaman cabai aku yang masih kecil-kecil. Nah, ini deretan cabai masih kecil-kecil semuanya, di polybag kecil juga. Tapi sudah mulai berbunga. Ini teman-teman, Masya Allah, pokoknya seneng kalau punya banyak cabai, tanaman cabai teman-teman. Tapi aku nggak panen cabai yang itu ya, nanti aku panen yang ini aja. Nah, ini sudah pada merah-merah, yang di sampingnya sawi pakcoy. Aku mau petik cabai-cabainya yang sudah merah aja. Bahkan ini sudah lumayan agak terlambat loh, ini sudah empuk gitu teman-teman. Sebenarnya kalau untuk cabai itu mestinya di polybag yang lebih gede ya, tapi ini aku nanamnya di polybag kecil. Tapi alhamdulillah buahnya banyak teman-teman, dan ukurannya pun lumayan agak gede-gede loh. Ini kalau nggak salah jenis cabai apa ya? Cabai, ada yang bilang cabai asmoro, asmara apa asmoro. Ini ada yang busuk, kita buang aja. Kita buang biar nggak ganggu. Lanjut aku petikin semua yang merah-merah. Kalau punya tanaman cabai sendiri itu ketika harga cabai mahal nggak ngaruh di kita teman-teman, karena kita bisa metik dari kebun sendiri. Harga cabai itu kan sering banget naik setinggi-tingginya ya. Nah, alhamdulillah kalau kita punya tanaman sendiri itu kita nggak usah bingung-bingung uangnya tersedot untuk beli cabai. Dan setiap hari kita masakan pasti pakai cabai ya. Kalau nggak ada cabainya itu rasanya kayak kurang gimana ya, kurang selera gitu ya makannya ya. Apalagi suami aku yang makannya itu senengnya itu yang pedesnya pol gitu, jadi butuh cabai yang sangat banyak. Alhamdulillah aku bisa ambil dari kebun sendiri, walaupun ini di kebun balkon dengan media tanam seadanya dan juga di polybag kecil, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan. Cuman memang kalau musim penghujan cabai itu rawan kena penyakit teman-teman. Jadi ada hamanya itu banyak, ada patek, ada trip, ada kutu kebulnya itu juga sangat mengganggu, dan pokoknya rawan busuk lah teman-teman kalau di musim penghujan. Tapi jangan patah semangat ya, tetap aja nanam. Meskipun sebagian buahnya busuk, tapi sebagian yang lain kan masih bisa kita ambil, masih tetap bisa menghasilkan. Nah, jadi itu tadi kegiatan kami panen tipis-tipis pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.